Manusia telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan yang wajib disyukuri. Salah satu bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah anggota tubuh yang sehat, baik itu dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernapas, serta nikmat anggota tubuh lainnya. Cara kita bersyukur dengan memberikan nikmat sehatnya anggota tubuh adalah dengan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara anggota tubuh yang terdapat di tubuh kita, ada satu organ yang memiliki peran yang sangat penting. Apakah organ tersebut? Dia adalah hati. Hati merupakan raja atau pemimpin bagi anggota tubuh lainnya. Hati memiliki peran penting dalam memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak. Baik atau buruknya manusia dalam beramal dengan anggota tubuhnya tergantung dari baik buruknya kondisi hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baik pula lah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah, dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Pembenaran dan penelusuran hati merupakan perkara yang paling utama untuk diseriusi oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mengkaji penyakit-penyakit hati, dan metode mengobatinya merupakan bentuk ibadah yang utama bagi ahli ibadah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengetahui macam-macam atau kondisi yang terjadi pada hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hati yang pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Barang siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membawa hati yang sehat, maka ia akan celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bisa memberi manfaat kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Hati yang selamat diartikan sebagai hati yang terbebas dari syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari perkara-perkara yang subhat, ketidakjelasan yang menyeleweng dari kebenaran. Hati yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia mencintai, memberi dan menahan diri, semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia menerima nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, ia akan langsung menerima dengan lapang dada. Hati yang kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah kondisi hati yang hidup namun mengandung penyakit. Ia akan mengikuti unsur yang kuat. Terkadang ia cenderung kepada kebaikan dan terkadang ia cenderung kepada keburukan. Padanya terdapat keimanan, kecintaan, keikhlasan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang merupakan sumber kehidupan hatinya. Padanya juga terdapat pula kecintaan dan keutamaan terhadap syahwat, dengki, sombong dan sifat ujub yang merupakan sumber bencana dan kehancurannya. Terkadang dia berada pada penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hari akhir. Terkadang dia sebagai penyeru kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia diberi nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, terkadang ia menerima dengan lapang dada, dan terkadang dia menolak nasihat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hati yang ketiga adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya. Ia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan menjalankan perintahnya atau menghadirkan sesuatu yang dicintai dan menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Hati ini selalu berjalan bersama hawa nafsu dan kenikmatan dunia, walaupun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mencintai, membenci, memberi dan menahan diri, semuanya karena hawa nafsunya. Hawa nafsu telah menjadi pemimpin dan pengendali baginya. Kebodohan adalah supirnya dan kelalaian adalah kendaraan baginya. Jika ia diberi nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, maka akan ditolak secara mentah-mentah. Bergaul dengan orang yang hatinya mati adalah penyakit. Berteman dengannya adalah racun, dan bermajlis dengannya adalah bencana bagi dirinya. Setelah mengetahui macam-macam kondisi hati pada manusia, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah hati kita ini sehat, atau hati kita sakit, atau hati kita sedang mati saat ini? Mari kita senantiasa mensucikan hati dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala yang dilarangnya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Sam ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan sisa-sisa dari umur yang Allah berikan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.